Segala puji bagi Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah, segenap keluarga, sahabat, dan orang-orang yang meneladani mereka. Hembusan angin 10 hari terakhir bulan Ramadan telah tiba. Semerbak aromanya telah mendekat, sinar cahayanya telah muncul, dan jiwa orang-orang yang soleh amat merindukan karunia-Nya. Manakala pikiran seseorang bertamasya untuk mengingat dan merenungkan seluruh memori perjalanan hidupnya di hari tua, sembari menghadirkan segenap kelemahan, kekhilafan, kelalaian, dosa dan kealpaannya, maka tidak ada pilihan lain baginya pada momen ini kecuali untuk memotivasi dirinya sendiri, memperbarui tekadnya, bangkit dari tidur nyenyaknya, dan menanggalkan pakaian kemalasan dari tubuhnya, supaya ia dapat mengoreksi apa yang telah berlalu darinya dan tidak menyia-nyiakan apa yang akan menghampirinya. Pada momen ini semangat dan tekad setiap orang bertingkat-tingkat dan mereka saling berkompetisi satu sama lain. Di antara mereka ada yang memanfaatkan setiap momentum untuk meraih ghanimah dan setiap menit untuk memperoleh keutamaan. Dia merasa asyik dan bahagia dalam beribadah kepada Allah, seperti bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir, sholat malam, berzikir, tilawah Al-Quran, dan bertafakur. Orang-orang yang memahami arti dari 10 hari terakhir ini akan menikmati kehidupannya dengan beribadah kepada Allah, merasa bahagia saat bermunajat kepadanya, menikmati keindahan tilawah Al-Quran, merasakan manisnya iman, dan memperoleh karunia Tuhan yang Maha Pengasih. Roh mereka berterbangan, jiwa mereka menjadi suci, dan hati mereka menjadi mulia. Ini semua merupakan tujuan utama dari disyariatkannya puasa Ramadan. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nafas dan momen dari 10 hari terakhir ini sangat terbatas. Waktunya berlari dengan sangat cepat, dan hari-harinya berlalu hanya dalam sekejap mata. Orang-orang yang berilmu akan menghadapi 10 hari terakhir ini dengan penuh semangat, siap siaga, serta terbebas dari kesibukan dan belenggu dunia. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan dengan ungkapan yang dalam dan kata-kata yang ringkas, namun maksudnya tersampaikan dengan jelas. Beliau berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau akan mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam-malam tersebut dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Seyogyanya jalan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi pelita bagi umat, petunjuk bagi orang-orang yang bertaubat, jalan hidup bagi orang-orang yang taat, tempat pengasingan bagi orang-orang yang berdosa, dan jalan kemuliaan bagi orang-orang yang beriman. Pada 10 hari terakhir Ramadan, berdoa kepada Allah menjadi terasa lebih indah. Seorang hamba dapat berjumpa dengan Tuhannya dan pemiliknya. Ia dapat melepas semua kegundahannya kepada Allah, mengadukan kesedihannya, menyampaikan keluh kesah hidupnya, mengutarakan harapan-harapannya, mengakui dosa dan kesalahannya, dan tenggelam dalam isak tangis di hadapannya. Seorang hamba mengisi hatinya dengan rasa takut kepada Allah, pengharapan kepadanya, kerendahan hati dan ketidakberdayaan diri kepadanya. Dia berdoa kepada Allah dengan penuh kerendahan hati dan suara yang lirih. Tidak ada Tuhan bagi kita semua selain Allah. Tidak ada yang mengobati kesedihan kita kecuali Allah. Pada momen seperti inilah doa akan dikabulkan, keberkahan dihembuskan, dan rahmat diturunkan. Allah berfirman, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang diriku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Dalam sebuah hadis disebutkan sesungguhnya Allah Maha Pemalu lagi mulia. Dia malu jika seorang hamba menengadahkan kedua tangan kepadanya, lalu dia tidak memberi apapun kepada si hamba. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka bersegeralah untuk menebus diri Anda karena perdagangan ini masih terbuka. Tebusannya pun tersedia. Dan janganlah Anda perdengarkan bisikan agar menunda-nundanya. Pada malam Lailatul Qadar Allah Ta'ala berfirman, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu para malaikat
dan Jibril dengan izin Tuhannya turun untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadr ayat 3-5. Apakah orang yang berpuasa dapat menaksir berapa besar pahalanya? Pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Apakah orang yang melaksanakan sholat malam di hadapan Allah dapat membayangkan betapa agung pemandangan dan momen ini? Para malaikat beserta Jibril turun pada malam ini. Turunnya membawa kalimat keselamatan dan keamanan, bahkan menghimpun seluruh aspek keselamatan. Malam tersebut adalah kebaikan yang menyeluruh. Tidak ada keburukan di dalamnya dan tidak ada pula penyakit dan kerusakan. Hal demikian itu lantaran kebaikannya begitu berlimpah hingga fajar terbit. Para malaikat mengucapkan salam bagi orang-orang yang memakmurkan masjid hingga fajar menyingsing. Itulah malam pengampunan, tidak panas dan tidak pula dingin. Malam yang penuh berkah, malam yang diliputi oleh kebaikan utuh dari awal hingga akhirnya seiring kemunculan fajar. Malam yang penuh keselamatan bagi orang-orang yang dicintai Allah dan orang-orang yang gemar beribadah. Malam ini dinaungi oleh keselamatan yang berkelanjutan dan rasa aman yang berkesinambungan bagi orang mukmin yang menghidupkannya dengan ketaatan kepada Allah hingga tibanya waktu fajar. Keutamaan yang besar dan pahala yang berlimpah ini tidaklah terwujud kecuali dengan bersungguh-sungguh dalam menghidupkan malam tersebut dengan ibadah yang serius dan meninggalkan rutinitas duniawi sesaat serta memupuk kesabaran di dalamnya. Malam-malam tersebut sangatlah terbatas, kemudian hasilnya akan dipetik dan seorang hamba akan bersyukur kepada Allah atas pertolongan Allah kepadanya yang belum tentu dirasakan oleh kebanyakan orang sehingga ia berhasil menggapai kesempatan emas ini, mendapatkan kebaikan yang berlimpah dan meraih keberkahan yang beragam di baliknya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bulan ini telah hadir di hadapan kalian, yang mana di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa diharamkan kebajikan pada malam tersebut, maka sungguh dia telah diharamkan dari seluruh kebaikan. Karena tidaklah seseorang terhalangi dari kebaikan yang ada padanya, melainkan dia akan menjadi orang yang diharamkan oleh Allah untuk meraih keridhaannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dahulu ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana kiranya aku mendapati Lailatul Qadar? Apa yang sebaiknya aku ucapkan pada kala itu? Beliau menjawab, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun lagi mencintai ampunan. Hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Dan lafaz ini diriwayatkan oleh Ahmad. Allah Maha Pengampun lagi mencintai ampunan. Dia senantiasa memberikan ampunannya dan suka memaafkan dosa-dosa hambanya. Maka hendaklah seorang muslim berdoa, fa'fu anni, maka ampunilah aku ya Allah. Karena apabila Allah memberikan ampunannya kepada Anda, tentu dia akan menganugerahkan kebahagiaan kepada Anda hingga membuat Anda tercengang. Demikian halnya Allah akan menyucikan jiwa raga Anda, meridhai Anda dan menjadikan Anda ridho kepadanya. Ketika lisan melantunkan doa ini dalam kondisi hati yang tulus, kemudian ucapan itu terangkat ke langit dan terwarnai oleh tekad untuk bertobat dan kembali kepada Allah, serta bertepatan pada cahaya Lailatul Qadar dan turunnya para malaikat, maka sungguh ini merupakan suatu nikmat yang tidak terhitung, karunia yang tidak terukur dan kebahagiaan yang tidak terbayang. Ampunan Allah itu adalah ketika dosa-dosa terhapuskan, kesalahan termaafkan, keburukan tertutupi, dan pahala kebaikan dilipat gandakan, serta seluruh keburukan seorang hamba tergantikan oleh kebaikan. Allah berfirman, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Allah akan ganti kejahatan mereka dengan kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan ayat 70. Disebutkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah mendekat kepada orang mukmin, kemudian meletakkan tabirnya kepadanya dan menutupi kesalahan-kesalahannya. Allah berfirman, apakah kamu mengetahui dosa ini? Apakah kamu mengetahui dosa ini? Dia berkata, benar, wahai Tuhanku. Hingga ketika dia mengakui seluruh dosanya dan menyangka dia akan binasa, maka Allah berfirman, aku telah merahasiakannya bagimu di dunia dan aku mengampuninya pada hari ini. Maka orang beriman itu pun diberikan catatan kebaikannya. Hadis riwayat Bukhari. Salah satu bentuk kesempurnaan ampunan Allah
adalah bahwasannya apabila seorang hamba melakukan perbuatan yang melampaui batas pada dirinya, kemudian dia bertaubat dan kembali kepadanya, niscaya Allah akan mengampuni seluruh kesalahannya. Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosanya semua. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Betapa luas kasih sayang Allah, betapa indah ampunannya, dan betapa agung karunia-Nya. Perkumpulan yang diberkahi ini menjawab seruan kebenaran dan memenuhi segenap sisi serta pelataran dua masjid suci. Inilah hati-hati yang terpenuhi oleh keimanan, yang terpilih untuk memenuhi rumah-rumah Allah. Mereka adalah orang-orang yang memijakkan kaki mereka di rumah-rumah Allah. Hati mereka senantiasa menghadap Allah. Lisan mereka menuturkan kalamullah, mendengarkan keterangannya yang jelas, khusyuk meresapi peringatannya, memenuhi perintahnya serta menjaga batasannya. Itu semua mereka lakukan dalam rangka mengharapkan rahmatnya, takut akan azabnya, dan memohon ampunannya. Mereka yang berada di bagian timur dan barat bumi telah merasakan manisnya berpuasa dan melaksanakan sholat malam pada bulan Ramadan. Maka mereka berusaha menggapai Lailatul Qadar dengan antusias berbalutkan nafas orang yang merindukan cinta Allah, ketundukan orang yang mengandung penyesalan, rintihan orang yang berbuat dosa, hati orang yang takut kepadanya, dan orang yang berharap tulus kepadanya. Demi Allah, tidak akan rugi siapapun yang menghadapnya dengan keimanan sembari mengharapkan pahala. Sejatinya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada manusia, serta Maha Luas ampunannya, rahmatnya meliputi segala sesuatu. Dalam sebuah hadis disebutkan, mereka adalah kaum yang tidak akan mencelakai teman duduk mereka. Hadis riwayat Muslim. Allah juga berfirman, dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Asy-Syura ayat 25.